wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyat kadzalika najil mujrimin. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini kita mendoakan kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam masa COVID ini ya. Semoga Allah memberikan maghfirah dan rahmat pada ikhwan kita yang meninggal pada masa COVID ini dan yang sedang mengalami sakit. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan segera menyembuhkan. Dan untuk kita semua, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, tazkirah yang besar dari Allah. Himbauannya adalah hentikan perlawanan kepada Allah, hentikan ketakaburan, hentikan hasud, hentikan hirsun, agar Allah memberikan perlindungan. Pertama, perlawanan kepada Allah itu satu kezaliman yang besar. Mestinya tunduk, mestinya patuh, bersyukur atas segala nikmat, malah justru melawan. Ada rasa hebat itu ya. Ini dibuktikan sekarang. Manusia itu kecil, nggak bisa apa-apa. Karena itu hentikan itu. Saya sering menyampaikan, Quran mengkisahkan Firaun itu kan orang nomor 1 di kerajaannya. Dianggap hebat, kekayaan luar biasa, pendukung banyak. Tapi ketika melawan Allah ternyata tidak berdaya, ditenggelamkan di lautan, mati. Nah itu. Lalu kalau kita mau melawan, kita punya apa? Inilah ya, sebagai tazkirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ganti dengan ketawaduan. Dari kibir diganti dengan tawadu. Tawadu merendahkan diri kepada Allah dengan kepasrahan yang total, tidak sepotong-sepotong. Kita masuk ke dalam lindungan Allah, kita masuk ke dalam rahmat Allah. Bukti ketawaduannya adalah kita berwudu. Maka dengan wudu itu kita memulai untuk tawadu, yaitu sujud dengan kesucian. Nah, begitu. Kita berwudu atau kita bersuci. Sucikan juga dari syirik.
Karena tidak layak sujud kepada Allah kalau masih ada syirkun. Kemudian sucikan juga dari cara-cara yang memang Allah tidak mengizinkan. Dalilnya mudah, dan sering kita dengar itu. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal, mengamalkan satu amal yang bukan perintah kami, maka amal itu tertolak. Karena itu kita berusaha, kita bersihkan hati, kita bersihkan jasad kita, bersihkan baik alawiyah maupun zahiriyah, lalu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sujud kepada Allah, Allah akan melindunginya. Bagaimana cara melindunginya? Ya Allah yang lebih tahu. Cuma ada kalanya di kita yang disebut perlindungan itu selamat hirup dulu itu. Bukan itu secara maknanya. Bagi contoh saja, Hamzah itu gugur di perang Uhud. Malah kalau lihat fisik nama kita itu merasa kasihan sekali. Tapi justru inilah pertolongan Allah, perlindungan Allah. Daripada di dunia riweuh mending di situ tuh di surga itu. Cuma kita melihatnya dohir itu. Sampai dibelek segala macam, kan tidak dibelek juga hancur nanti. Dikubur mah. Ibu mau milih mana? Mau hancur dikubur atau mau sekarang? Sok pilih. Di Lenggong itu mengadakan pembentengan itu, kuburan di benteng ditertibkan. Nah, ibu-ibu saja, nah ibu mau dikubur di sini, mau diurus disolatin lah oleh orang-orang di sini katanya. Jangan khawatir bu, mau besok mau lusa. Lain gitu, cenah besarnya kumaha tuh. Nah itulah kadang-kadang kita melihatnya tuh gitu. Padahal itulah ya. Tinggalkan duniawi, udah di sana abadi itu udah nggak ada masalah lagi. Ya. Jadi perlindungan Allah itu ya Allah yang Maha Tahu. Kita serahkan kepada Allah. Jalannya adalah tawadu kepada Allah. Allah akan melindungi, membantu ketika kita melawan, ya udah dibiarkan oleh Allah, silahkan. Dan tidak ada manusia yang kuat untuk itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, janganlah merasa bahwa segala keberhasilan itu karena kehebatan kita. Itu salah sekali. Malah ada doa, ini bagus sekali doanya. Ya Allah, jangan kau serahkan untuk mengurus jasad aku ini kepadaku. Tidak akan sanggup. Karena itu hendaklah ada ketawaduan, bersyukur kepada Allah, ada tarbiyah khalqiyah dan khuluqiyah. Jasad ini kan yang ngurus Allah, bukan kita. Kalau kita yang ngurusnya, mual ka urus mual lah. Ada gerak refleks kalau jalan, coba kalau kita yang ngatur. Kanan dulu, kiri, kanan, terus tiap hari atuh mual bisa barang gawe bu. Ngicep orang ngaturna buka tutup mal kaburu dahar moal urus panon we hayo. Ini kan dengan refleksnya begitu. Kadang-kadang kita tidak menyadari ini adalah kenikmatan dari Allah, tarbiyah khalqiyahnya itu. Kemudian tumbuh seimbang dengan
pertumbuhan akal dan lain sebagainya. Saya sering menyampaikan, kita tidak akan bisa ngurus awak oge. Yang sakada hirwe pan urang mah. Sang kenyataannya. Protokol kesehatan dilaksanakannya memang harus. Tapi kan kenyataan yang kena katanya informasinya pejabat, kan pejabat menjaga kesehatannya luar biasa, malah ada dokternya pribadi, dokter pribadinya. Tapi waktunya kena, ya mau apa lagi? Carilah alasan, silakan yang lain gitu. Nah itu. Jadi inilah yang harus kita syukurkan, kita tawadu pada Allah. Karena saya seperti ini bukan keinginan saya. Bukan keinginan bapak, keinginan ibu. Kalau hidup itu menurut keinginan saya, merenang kahayang menjangkung badak. Gitu kan. Tapi ini kenyataannya. Kita nggak bisa apa-apa kan. Iya. Pandai sarara ge hayang irung mancung. Kecek di urang, tapi cek urang Arab pegek nu halus teh, nah dan mancung mah geus biasa. Sapopoe ningali nu mancung mah teu aneh, matak ningali nu pegek teh menarik. Itu kan banyak kasus ya. TKW yang diperkosa padahal wajahnya di bawah pasaran itu. Nah, begitulah. Kalau keinginan kita ini tidak akan sakit. Tapi kenapa sakit? Inilah mestinya jadi tazkirah. Jadi dari kenyataan yang ada, takabur itu salah. Tuh, menurut akal saja, takabur itu salah. Dan menurut syariat, hukumnya haram. Ancamannya disampaikan oleh Rasulullah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari ketakaburan. Itu kan menutup untuk menerima kebenaran itu. Makanya definisi takabur sombong adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu definisinya. Dalam surat Yasin ayat ke-9-nya kalau tidak salah. Wajana min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faqsainahum fahum la yubsirun. Dari depan kami adakan penghalang. Dari belakang ada penghalang. Dan kami tutup penglihatannya. Maksudnya manusia sudah terhalang, terkurung oleh ketakaburan, hidayah sulit masuk. Kebenaran nampak di hadapan pun tidak bisa diterima. Inilah satu keanehan. Diceritakan dalam Quran juga ada, ya, dikisahkan dalam Quran. Banyak itu. Kebenaran-kebenaran nampak di hadapan mereka, terlihat. Inilah kekerasan hati, ketakaburan. Itu kan ada peristiwa di zaman Nabi Musa. Ada yang membunuh, kemudian jasad yang dibunuh diletakkan di antara dua qaryah, kampung, untuk menghilangkan jejak. Lalu ribut masyarakat. Maka yang membunuh ini kan ke depan menjadi seakan-akan pahlawan. Kita cari siapa yang membunuh. Kita datangi Musa.
supaya memberitahukan, menunjukkan. Ini kan ada niat jelek. Ringkasannya, Allah perintahkan pukulkanlah sebagian dari daging sapi itu. Lalu hidup. Biiznillah, dengan izin Allah. Lalu minta ditunjukkan siapa yang membunuh kamu. Ternyata orang ini yang merasa jadi pahlawan itu. Udah mati lagi. Cuma sebentar. Walaupun sebentar, orang ini ternyata bermanfaat, membuktikan kebenaran. Dengan waktu yang sebentar hidup itu justru malah bermanfaat untuk tegaknya keadilan. Nah, inilah pelajarannya. Kadang-kadang kita hidup ini lama tapi kebenaran tidak nampak. Tanggung jawabnya kan besar ini, ya. Gitu. Inilah ibrah bagi kita semua. Jadi yang pertama adalah hilangkan takabur. Kalaupun merasa diri besar, wajar, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai takabur, menolak kebenaran. Merasa berbangga dengan keberhasilan wajar, tapi jangan melupakan Allah. Merasa hebat, merasa gagah, ya silahkan. Jago dunia, jago tinju dunia. Akhirnya seperti apa? Allah buktikan itu. Jadi kebanggaan wajar, tapi jangan sampai meningkat menjadi takabur, menolak kebenaran. Begitu. Ya, itulah satu. Kemudian yang kedua ada al-hasadu. Itu kan sama menutup kebenaran. Ketika ada hasud, nah biasanya tertutup pandangan itu. Benar itu tidak terlihat benar. Salah saja. Seperti orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah, mereka tahu Muhammad itu benar Rasulullah. Karena mereka sudah tahu dari kitab mereka itu. Tetapi karena ada hasud, sulit juga menerima kebenaran. Hasadan min indi anfusihim. Lalu solusinya apa? Kalau takabur kita ganti dengan ketawaduan, kesadaran bahwa yang maha segala-galanya adalah Allah. Nah, hasud ini lalu diarahkan oleh Rasulullah menjadi ghibtah namanya. Jadi panas hati itu modal supaya meningkat. Tetapi hendaklah terarah, terkendali. Contohnya, kalau teman kita sudah hafal 15 surat, hari urang ngan tilu gitu. Panas hati, ingin, nah itu bagus. Lalu berusaha ngapalkeun, saya juga bisa lah gitu. Tapi kenyataannya teu aya panas hati batur leuwih loba tiis we, abdi mah teu panasan. Sidik kudu di dinya mah. Tapi lamun karena duit batur menang leuwih loba panas. Komo awewe mah. Nah gitu kan. Diarahkan itu dikendalikan. Kemudian juga Allah berikan nasihat. Jika panas dengan duniawi, ini ada ya catatan. Kalau kamu dapat kecil, berarti hisabannya ringan dengan seetik, gitu kan? Tapi kalau besar berarti hisabannya lebih kan? Dah loba, gitu. Jadi kita berpikirnya positif. Kecil ya hisabannya ringan, itu aja. Jadi ieu teh teu kudu loba teuing mikir teh, ngan 50.000-an pikiran teh. Coba menang 1 juta pan pikirannya kudu mikir 1 jutaan. Nah, gitu.
Ini ada yang bikin rumah. Nah ini kusen pintu dapur belakang. Itu kan biasanya lebarnya 80. Mungkin yang kerja tengah lamun berenai masalah sudah dipasang. Ini yang punyanya ningali asal letik diukur cuma 60. Sudah dipasang lagi. Marah-marah. Lalu yang kerjanya minta mohon maaf, itu saya lagi ya ada masalah ke Sugante pas, nah gitulah alasan ada. Saya datang waktu itu kebetulan, ada apa? Ini katanya Ustaz, kan biasanya 80 sekarang cuma 60. Ini pintu ke belakang. Oh, kenapa Bapak tidak bersyukur? Saya bilang, syukurku mau Ustaz. Itu berapa kali buka pintu sehari? Hitung saja 10 kali. Berat mana 60 dan 80? Nah, hampang kene 60, ku Allah diberi hampang. Jadi ngan 60 itu kan. Coba 10 kali sapoe perlu bayar dah. Beda jeung 80. Bari ngalewas hese ngomong jeung Ustaz ini. Ini apa lagi itu? Nah, inilah. Begitu. Jadi Allah arahkan, silahkan, karena ada, wajar, manusiawi nggak apa-apa. Kemudian muncul dorongan, ada permintaan, wajar nggak apa-apa. Pokoknya pakaian, malah diarahkan oleh Quran. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian itu ketika ibadah pada Allah, silahkan, nggak disalahkan ketika dipakai pakaian untuk keundangan atau lain sebagainya. Tetapi di sini pengendaliannya adalah jangan sampai pakaian itu tidak berkah. Malah Rasul menganjurkan waktu itu kepada para sahabat, cobalah yang punya 2 lembar pakai 2 lembar. Karena kain itu susah, sulit. Makanya kalau yang miskin itu sampai betis, ngatung, itu karena miskin gitu. Kalau raja itu kan sampai ke bawah. Kalau muncul mesti ngatung, bukan mesti ngatung, bukan. Yang tidak boleh itu israfnya. Kul, silakan makan. Walbas, dan pakailah. Watasodak, dan bersodakohlah. Bi ghairi sarofin walam makhilah. Tidak berlebihan dan tidak sombong, itu aja. Walaupun ngatung, kalau sombong ya nggak boleh. Ini yang paling tidak mikiran jadi hese. Sarawek tapi sombong. Panahnya mah sarawek teh. Kalau dulu kan merasa terhina gitu. Celana sampai sobek-sobek, era gitu, miskin bang. Ini mah malah sombong di. Makin sarawek teh kalah sombong. Ya, inilah kenyataannya. Jadi diarahkan itu, silakan. Dan berpanas hatilah ketika orang bisa berinfak. Kenapa saya tidak? Apa dengan harta, mau dengan tenaga, dengan ilmu, silakan. Dengan omongan yang bagus. Karena kata-kata yang bagus itu sedekah. Ada nilai di sisi Allah. Senyum, kata-katanya bagus, ada salaki datang, itu sedekah, ada pahalanya. Nah, sena tuh meni paud udah salaki teh. Iya, kakara seuri mun tanggal 1. Nah gitu kan. Ma'ruf itu. Qaulun ma'ruf. Ucapan ma'ruf itu bagus sekali. Kenapa? Semangat kerja suami tergantung ucapan ibu. Rasa tenang di rumah tergantung ucapan ibu. Tidak senang di rumah tergantung ucapan ibu. Pulang dari kantor jam 4 kukurilingan helang adaguan maghrib. Kenapa? Karena sudah terbayang di rumah wajah gerhana.
Lagi ucapannya bagaikan petir saja kan nggak enak. Padahal rumahnya besar, tapi terasa sempit di rumah. Maka dengan ucapan itu bisa meluaskan rasa. Nah disitulah sepintas kok kenapa Quran sampai juga menyebut masalah ini, sampai Allah menurunkan Quran, sunnah. Ternyata ini sangat besar pengaruhnya. Satu kata saja ibu itu pengaruhnya besar. Kamu teh cek ibu, bapak pilih badai tuangan tuh, bapak teh bari ngomong nanti kucem mual sakit tuh ibu, perasaannya seperti apa? Satu kata itu. Nah itu nggak banyak tapi bisa mengubah sikap orang. Pamannya ibu teh merasa melang ke salaki bagus ini. Biasanya jam 4 pulang, ini setengah 6 belum. Mungkin macet atau ada masalah. Nah itu kan bagus. Semoga cepat pulang selamat. Lalu ibu ngomong ke tetangga. Kebetulan tetangga hatinya lagi tidak beres. Ini bisa mengubah pikiran dan perasaan ibu. Ibu ngomong ke tetangga, ini melangi pun lanjut can balik. Biasanya jam 4, itu setengah genep. Tetangga dengan tilu kecap cuma 3 kata saja itu bisa mengubah. Cek tetangga teh lalaki aina teh sakit tuh. Itu bisa mengubah itu. Jual kabayangkeun teh goreng we. Salaki teh jual ngomong ka budak nya meuni melang mamah mah mangkani bapak sia oce tuhnya kayak itu teh. Jadi jelek gitu. Nah, itulah. Makanya inilah ma'ruf itu ya. Jadi kadang-kadang muncul omongan-omongan buruk ketika hasud ini. Nah makanya petunjuknya ketika ada panas hati, ada rasa tidak senang sama yang lain karena kemajuannya, nggak apa-apa, tapi jangan diomongkan itu aja. Jangan ngomong gitu. Dah aya panas mah tapi tak ngomong gerasok. Selamat. Karena bahaya itu kalau sudah diomongkan, sudah dilakukan. Nah begitu. Lalu dengan didikan dari Nabi terarah. Para sahabat datang kepada Nabi, ini panas hati. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini ketinggalan. Gak enak itu. Kenapa? Kata Rasul, yang kaya salat, saya salat, sama kan? Yang kaya saum, saya juga saum, sama. Yang kaya infak, saya tidak. Ini panas hatinya. Nah begitu. Di orang kan batur infak ya sepi weh. Lalu Rasul mengarah, aku tunjukkan kepada amal, jika kamu amalkan, tidak akan ada yang bisa menyusul kamu. Kamu paling depan. Begitu. Kecuali orang-orang yang sama mengamalkan seperti kamu. Kata sahabat, apa itu? Baca Subhanallah 33 setelah sholat. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian di keterangan lain, hitunglah dengan jari tangan. Kenapa hitungnya dengan jari tangan? Karena jari tangan ini nanti akan ditanya, dipakai apa? Mas'ulatun mustantiqatun. Nanti ngomong ini dipakai apa? Nah, diantaranya adalah dipakai tasbih, dipakai tahmid, dipakai takbir itu. Saya jarang, dan ini pernah saya sampaikan, keterangan ini jarang saya sampaikan. Baca subhanallah setelah salat boleh 10 kali. Kedul tah lumayan. Iya. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Itu hadisnya ada. Silakan. Boleh. Ini
Jangan ditinggalkan ya. Kenapa? Ini nilainya besar. Satu kalimat nilainya 10. Bayangkan itu. Kalau 33 nilainya 10. Nah, baca 10 kali juga nilainya sama. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Satu kalimat nilainya 10. Berarti 1500. Itu kan besar sekali nilainya. Jangan ditinggalkan itu. Ya, kalaupun baca 10 subhanallah, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 satu kata kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab satu kalimat dibalas 10 berarti 1500. Ya. Betul, Bu? Udah dihitung. Berapa? 300 ya Ustaz. Ya kan sholat itu 5 kali. Berarti cuma 1 kali ini sholatnya sehari. Dia kan sholat itu 5 kali ya, jadi 1500 kan? Iya, gitu. Nih diarahkan ya. Jadi rasa bangga wajar ada, tapi mesti terkendali, diarahkan ya. Yaitu dengan meyakini ada yang lebih daripada diri kita. Nah, kepada yang lebih kita tawadu. Kedua, ada rasa iri, wajar, manusiawi. Dikendalikan menjadi ghibthah. Diarahkan supaya jadi kebaikan, tidak menjadi huru hara. Kemudian yang ketiga ada hirsun. Semua manusia ada. Ingin nomor 1 itu kan wajar, nggak apa-apa. Kalau di sekolah kan kalau anak kita ranking 1, ibu kan berbangga, itu wajar. Ranking sabaraha, ranking ke-4, muridnya 3. Itu kan termasuk 10 besar teh ibu teh bangga gitu kan. Wajar itu nggak apa-apa. Ingin nomor 1, nah gitu. Kan hirsun itu begitu, ingin nomor 1. Begitu. Ingin banyak, gitu kan Bu ya? Ingin banyak. Kalau tidak dibatasi ini kan rusak, maka perlu batas. Makanya ibu ngomong sama suami, boga salaki eueuh kamajuan. Batur geus 4 imah angger we hiji. Nah itu ya, itu hirsun itu. Harta begitu, jabatan begitu, manusiawi nggak apa-apa. Ini kan menjadi pendorong semangat untuk bekerja, lalu diarahkan, dikendalikan, yaitu dengan batas halal haram. Satu tuh. Silahkan banyak, tapi ingat ini batasnya, halal dan haram itu. Nah, ketika haram jangan. Nah itu sebagai pengendalian. Para sahabat banyak yang maju usahanya, yang kaya, tapi dalam batas itu. Nah satu itu. Kemudian diarahkan oleh Allah. Hendaklah pikirkan ada barokah tidak dari yang didapat itu. Karena itu walaupun satu suap ada barokahnya lebih baik daripada sepiring tidak ada barokahnya. Jadi satu suap ada barokahnya lebih baik daripada sepiring tidak ada barokahnya. Nah begitu. Ini sebagai pengendaliannya. Pikirkan barokahnya. Kenapa? Karena oleh Allah sudah disampaikan sebagai pengendalian terhadap hirsun itu. Andaikan saya menjadi orang yang paling kaya, uang banyak, harta di mana-mana, tapi ketika mati dibawa enggak? Nah, ini kan terus diingatkan sebagai pengendalian. Malah ini sering disampaikan dalam Quran, Sunnah juga terus diarahkan. Ketika sakaratul maut berjuang sendiri.
Keluarga yang hadir nggak bisa apa-apa. Kalau perlu dokter hadirkan, dukun hadirkan, silahkan. Ketika sakaratul maut bisa nggak menghalangi? Nggak ada. Keluarga juga nggak ada yang bisa menghalangi. Padahal yang kita bela sepanjang hidup. Anak pamajikan teu bisa nanaon orang keur sakarat nu dibela ku urang teh. Pamajikan ceurik we. Teuing hatena mah. Atau istri mengalami sakaratul maut, suami bisa apa? Nggak bisa. Jago silat, silakan, bisa nggak? Atau ahli dalam teknologi, silakan, nggak bisa. Tinggal berjuang sendiri. Harta nggak bisa. Tanah yang luas tidak bisa, udah. Nah di situ sudah mulai kan, semua dilepas itu. Nah begitu. Kalaulah kita tidak mengendalikan hawa nafsu sekarang dengan hirsun, maka ternyata yang kita inginkan ketika hidup segalanya tidak bisa apa-apa. Nah inilah pengendalian itu. Silakan banyak, tapi kendalikan. Hirsun itu wajar sebagai pendorong, tetapi coba usahakan yang positif. Yaitu ingin nomor satu dalam kebaikan. Nah, mulai diarahkan. Seperti contohnya ini istinbat saja. Kalau bapak-bapak sholat berjamaah, maka saf yang paling depan itu yang paling besar pahalanya. Artinya didorong. Rasa ingin nomor satu sekarang diarahkan. Tapi kadang dibalik. Hari Jumaah mah kajian tiheula datang, angre dijuru di tukang. Ini ada hadis ya. Dalam hadis itu disebutkan akan terakhir keluar dari neraka nya ka surga kan, tapi ke neraka heula ieu sok salat itu. Kenapa yang selalu mengakhirkan dirinya dalam saf? Waktu tukang kabature mangati payun, mangga gitu. Padahal didorong pas tabikul, ini mestinya rakus itu di situ ya. Tapi ternyata malah begitu. Nah, di neraka nanti keluar yang mukmin, yang salat, ya belakangan kenapa? Kan begitu. Dia itu legowo, mangawet dipayun gitu. Di neraka ge kene abdi macana ti pengker. Nah, ini ya. Jadi diarahkan di sini. Ihris ala ma yanfa'uka. Itu arahan dari Nabi. Kalau kamu mau, kalau istilahnya rakus, ya bukan apalah ya, bahasanya yang lebih baik lah. Hendaklah kamu kuat keinginan kepada yang bermanfaat. Nah begitu, ini arahannya. Dan juga jika ada rakus kepada dunia biasanya, lalu diarahkan. Yang baik adalah qanaah. Tahu qanaah Bu? Iya. Ada di ibu qanaah? Ih, cenah tatangga abdi qanaah. Begini. Ketika hirsun pasti jadi beban. Pasti jadi beban. Mempertahankan yang ada dan berpikir mengambil yang belum. Ini kan jadi beban terus. Jadi hidup itu tetap beban begitu. Dan Rasul sudah memberikan gambaran hawa nafsu manusia. Jika satu ingin dua, jika dua ingin tiga, dan seterusnya. Baru berhenti kalau sudah disumbat mulut dengan tanah. Itu begitu kan? Nah, ada itu semua. Lalu Rasul mengajarkan qanaah. Nah, kalau qanaah beda. Tidak banyak beban. Jadi seringkali kita berpikir jumlah tanpa memikirkan kesiapan memikulnya. Makanya banyak yang depresi, stres, segala macam ya karena itu. Tenaganya tidak disiapkan. Ketika ada yang datang kepada saya minta didoakan karena mau nyalek gitu. Insya Allah saya doakan, cuma saya bertanya. Kalau kali itu lebarnya 5 meter, walungannya kali itu, kamu sanggup
melompat berapa meter. Kalau sanggup melompat 4,5 meter, baru saya bantu dengan doa. Kalau kali lebarnya 5 meter, kemampuan loncat 2 meter, didoakan ge anggar we tereh 3 jeburna. Kenapa? Karena tidak siap itu. Nah ini. Nah makanya diajarkan qanaah. Terima apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah putusan Allah. Enggak bisa. Nggak, tidak ada lain, mesti terima aja udah putusan Allah, jangan riuh gitu. Pernah dulu saya ketika baru punya anak 2 ngomong sama istri saya sebelum berangkat ke pesantren ngajar, coba buat bikin sop kaki ayam. Ya, tuh pesennya, bikin sop kaki ayam. Hah? Ya kan ceker teh kaki itu. Kan ceker juga kaki. Nah ngajar pulang sudah terbayang itu. Datang ke rumah cuma ada tahu tempe dan kelihatan istri saya itu ada kaku. Oh ini ada masalah. Ada apa? Udahlah. Udah apa yang ada saya, kenapa? Waktu diangkat bahe gitu tumpah, ya udah kenapa? Apa lagi? Kalau saya terus ngomel, ini kan sudah terjadi. Ya udah, apa yang ada saja kita nikmatilah. Tapi hati mah kesel ya. Wajar kan pesen dari pagi. Tapi itulah kenyataan. Wajar ada kesel, tetapi jangan sampai melahirkan tindakan yang tidak sesuai. Begitu. Nah, gitu. Guru saya kasih cerita dongeng, ibroh pelajaran. Tuh, ada ikan yang kecil mau digoreng, jangan. Itu untuk dikembangkan, dibudidayakan. Yang gede mau digoreng, jangan. Itu mau dijual. Nah, itu. Lalu ada yang mati, baru itu. Mata bodoh hirup. Ini yang mati nih, bangkainya. Dipais, dipepes. Waduh, itu. Sudah tercium itu. Waktu asar, bapaknya sholat asar, si ibu belum. Nah ini kucing sudah terus gitu muter. Karena itu kan mencium itu, pepes itu. Dikeluarkan, masuk lagi. Dikeluarkan, masuk lagi. Masa mesti tunggu pepes ikan nggak sholat? Bingung si ibu, ini kucing lagi terus manting gitu ya, muter. Si ibu lihat kiri kanan, oh ada ini tutup mesin kalau dulu itu. Nah, pepes ikan itu dimasukkan ke sana, tutup, udahlah aman, kucing nggak bisa. Karena dia mau sholat asar. Bapak selesai sholat asar, si ibu sholat. Aduh, meningis ini terciumnya begitu. Nikmat sekali ya. Di mana nih pepes ikan? Si ibu lagi sholat, nasi sudah siap. Kucing terus itu masuk, terus muter cari. Pikiran si bapak, wah kucing ini mengganggu ini. Keluarkan, masuk lagi. Gimana sih? Kemana kan? Kucingnya dikemanakan ya gitu. Supaya tidak mengganggu dia makan. Dia lihat tuh turup mesin. Nah, kurungan aja di sana, tangkap kucing, tutup aja di sana, udah beres kan. Tunggu si ibu. Lalu ibu datang, mana cina pepes teh? Pak, cina tuh kucing udah aman. Di mana pepesnya? Turuban sama tutup mesin itu. Si bapak melotot, kucing juga justru di situ. Jadi yang makan pepes ikan yang tidak terganggu siapa? Itu. Jika Allah menghendaki begitu, mau apa lagi? Nah, itu. Tetapi bagi bapak dan ibu ini ada nilai lebih mahal dari pepes ikan, yaitu pahala dari Allah asal dia ridho menerima itu. Udah lepas nggak apa-apa ya, kenapa? Tapi di situ ada qanaah, ada nilai dia. Ini yang sering kali kita lupakan.
Kalau saya makan dengan ini yang terbayang sate, iya nggak apa-apa. Ini yang ditakdirkan, udahlah. Kenapa repot sih? Nah gitu. Nah ini ya namanya qona. Ini sebagai pengendalian dari hirsun itu. Nah inilah. Ini untuk bagian akhir kemarin di sidang Dewan Isbah. Alhamdulillah 10 masalah selesai. Kepada semua yang membantu kami aturkan jazakumullah khairan. Satu diantaranya masalah budidaya daging. Jadi dari binatang itu diambil selnya, lalu dibudidayakan ini, tumbuh nanti jadi daging. Ini kan tidak perlu lahan puluhan hektar untuk penggemukan. Cukup dina embera ieu nama. Nah gitu. Tapi belum di Indonesia belum. Itu di luar sudah lagi diproses terus ya. Itu jadi daging. Pertanyaannya waktu itu tumbuh, hidup atau mati itu? Satu. Kedua, kalau mati boleh halal makan kalau disembelih kan? Kalau ini kan tidak disembelih, dari ember gitu. Ini. Kemudian sel diambil itu dari binatang yang hidup atau binatang yang mati. Kalau diambil dari binatang yang mati, matinya disembelih atau tidak? Itu kan tidak mudah itu. Jadi kalau diambil sel dari binatang yang halal dengan cara halal daging. Kalau diambil dari sel binatang yang haram, apalagi dengan cara yang haram, ya haram. Ini perlu batasan. Cuma yang terbayang waktu itu juga ada muncul, bagaimana nasib kurban? Kan kurban menyembelih. Nah gitu. Ini kan jadi pandangan yang lebih dalam lagi. Malah kemarin juga beliau memperlihatkan ini, lalu diambil oleh siapa ya? Contoh daging dari kedelai. Kan sudah itu mah. Sudah ada, sudah banyak, sudah diproduksi. Jadi daging itu dari kedelai. Itu. Nah, kalau mau coba ibu bikin gepuk dari bogol cau kan sama warnanya. Gedebong pisang yang bawahnya itu kan. Itu kan seratnya hampir sama, Bu. Tinggal ibu keringkan, keretan ibu. Pakai samarannya samara gepuk. Lalu ibu digoreng itu gedebong pisang itu warna sudah sama Bu, samarana samara gepuk sok goreng Bu, kumaha rasananya teu ngeunah. Tapi kalau ini rasanya enak, nah ini baru saya angkat jempol itu kan ada ibu-ibu jago masak tapi bahannya daging sapi. Kemudian bumbunya bagusnya Pak, mejeuna ngeunah, ada bahannya juga sudah ngeunah. Kalau daging sapi make uyah hungkul kapan ngeunah. Jago masak bahannya nu ngeunah hungkulnya ngeunah tuh. Baru jago masak kalau ibu bisa bikin gepuk dari gedebong pisang. Rasanya rasa gepuk daging. Nah itu baru. Itu. Hari kitu mah bahanna nu ngareunah, samarana lobanya ngeunah. Ya. Inilah. Saya bacakan satu ayat tadi. Orang-orang yang takabur di bumi ini itu kan ruginya besar. Pertama, Allah cabut barokah itu. Hidup itu nggak ada barokah. Apapun yang ia dapatkan tidak ada barokahnya. Subutul khairil ilahi bisyai. Kebaikannya nggak ada. Itu kan kalau harta kehilangan barokah, justru dari harta itu menimbulkan masalah. Sekarang kan begitu. Pembunuhan terus. Begal itu kan kaitannya dengan harta. Sudah tidak lagi melihat siapa. Seolah-olah nyawa itu murah kan begitu. Walaupun pada akhirnya itu putusan Allah mati itu. Tetapi inilah akibatnya kehilangan barokah itu hidup.
Begitu juga kekayaan yang bisa diambil dari bumi ini mestinya menjadi kebaikan bersama, tapi seringkali malah menjadi petaka itu. Satu. Kedua, amal baik tidak menjadi amal soleh karena hanya kebaikan manusiawi, malah seringkali kebaikan itu hanya menjadi umpan untuk menarik yang lebih besar, kan begitu seringkali ini. Jadi memberi itu sudah tidak ada keikhlasan. Itu kan ngebagi kaos kayak itu ke dia, maksudnya apa sih? Nggak ada kerelaan, karena sehari-hari nggak begitu kan. Membagi kaos berapa sih harganya? Apa tujuannya? Kan ini sudah penyimpangan. Ini mohonlah kepada para calon pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, jangan begitulah. Itu kebohongan itu. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi karena akan mengambil lebih besar. Nah, itu kan hilang itu barokah itu ya. Dan kebaikan itu tidak jadi amal soleh karena niatnya sudah salah. Nah gitulah. Nah ke bapak-bapak merek-merek we. Entong make jeung harapan sugane daekeun tak entong kitu, Pak. Pan geus boga incu bapak. Itu kan sama, itu memberi itu karena mudah-mudahan dia mau. Ketika tidak mau malah marah, itu kan salah. Udah kalau memberi saja. Nih ada hukum sedikit ya. Ini karena tradisi dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak. Kalau melamar lalu memberi sesuatu, cincin pamannya, tidak jadi, dan dari pihak istri yang membatalkan, nggak ada. Dalam hukum harus mengembalikan. Karena waktu itu akadnya hadiah, nggak boleh diambil lagi, itu haram hukumnya, nggak boleh. Nanti kita dulu kan tradisi begitu ini dihapus, nggak ada dalam Islam. Mere aja udah gitu, jangan banyak itulah. Bapak mere duit ke pamajikan geus tong loba teuing eta Pak kahayang. Gitu. Kenapa? Karena kewajiban istri melayani aja gitu. Masing-masing bersiap melaksanakan kewajiban, pasti hak masing-masing kan didapatkan. Jangan menuntut hak, kewajibannya dilupakan. Nah ini ya. Nah itu kemudian juga untuk bagian akhir lah. Mudah-mudahan dalam kondisi ini tidak malah menjadi bencana yang besar. Karena sikap yang salah. Tawadu pada Allah, buktikan dengan sholat, terima apa pemberian dari Allah. Maka kendalikan keinginan, jangan sampai membawa kepada kehancuran. Nah itulah yang saya sampaikan, cukup ya. Pilih aya nu patarasan, kan waktu sakadap. Sakadap bumaya anu dina WA heula nya sakadap. Begini Ustaz, tadi menyampaikan mengenai anu Jumatan. Sapna ti pangkar, tapi ini di tempat kami di PC lah gitu ya, arahan dari koyim anu ngurus gitu kan, garapol harareup nepi ka cul parkir cul segala rupi tungtungna tidak tertata atau tidak tertib pelaksanaan itu gitu kan, baik tempat parkir ataupun orang-orang yang melaksanakan Jumat, sehingga ini jadi bahan paduregeng gitu kan. Jadi KB hayang ngabring dihareup. Kumaha untuk hal yang seperti itu yang terima kasih Ustaz. Ya, dalam pelaksanaan ibadah mesti tertib, tenang kan. Itu diharapkan. Tapi kondisi sekarang malah seringkali ketenangan terganggu. Motor atau barang gitu kan. Kadang-kadang sedang salat itu terganggu wajar. Lalu berusaha bagaimana caranya untuk supaya jamaah itu tidak terganggu besar dengan perkiraan-perkiraan keburukan. Lalu diatur saja, ditempatkan petugas A atau B. Jangan dulu masuk, selesaikan. Boleh.
Karena ada masyaqqah namanya. Dan tetap ini nilainya baik. Saya juga ingin di depan, tetapi saya punya tugas ini untuk menyelamatkan ini. Boleh, nggak apa-apa. Disiapkan petugas saja nggak apa. Malah kalau dalam kondisinya gawat pencuriannya, ini bisa, pamannya 4-5 orang, nanti belakangan ini jaga. Nanti setelah selesai, ini baru Jumatan, boleh. Kalau kondisi sudah seperti itu. Itu kan sekarang helm saja dibawa ke masjid KB itu riweuh. Motor lagi sekarang. Iya, dikunci leungit jeung kuncina. Nah, kalau kondisi di satu daerah gawat gitu, ya dalam pencurian, maka boleh diatur. Pamannya, udah aja tugaskan 4-5 orang, nah udah siap tugas jaga. Selesai itu beres, dia saatnya ada yang menjaga, boleh itu. Iya, kalau memang diperlukan. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman di Darussalam nah ya. Tong melang gitu kan. Mangga Bu Maya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, punten keluar dari tema Ustadz. Ini masalah wanita yang berziarah kubur. Kan kalau dalam hadisnya itu terlaknat ya Ustadz ya. Terlaknat itu apakah bersamaan dengan laki-laki yang ketika Rasulullah pernah menghentikan dulu dan sekarang diperbolehkan lagi, atau wanita itu sampai sekarang sampai akhir gitu ya tetap terlaknat untuk yang berziarah kubur? Terima kasih Ustaz. Ya, ziarah kubur itu pernah Nabi melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Kenapa? Nah, kalau kita cari-cari ternyata banyak yang masuk Islam belum lama, belum dapat pelajaran begitu banyak ya. Masih adat jahiliyah yang dipakai ketika ke kuburan. Meminta-minta, nangis, meratap, itu. Makanya oleh Nabi dilarang, jangan, karena kalau menimbulkan kemusyrikan. Nah, setelah diberitahu, diajarkan, kan tinggal tulang, nggak apa-apa, itu di dalam tanah habis semua. Itu kan bukti begitu kan, udahlah. Tapi yang ruhnya di alam kubur itu kuburan, rumah di alam kubur. Doakan mereka. Apa doanya? Mintakan ampunan dan keselamatan. Itu aja dua intinya. Gak usah datang ke kubur. Salat ketika sujud kita memohon kepada Allah, orang tua dimaafkan dosa-dosanya. Yang sudah silakan. Gitu. Lalu diajarkan itu dan diajarkanlah doa. Kalau kamu datang ke kubur, ziarah itu datang, maka bacalah assalamualaikum ahla diyar dan seterusnya. Ini arahan dari Nabi. Begitu. Setelah tahu bahwa begitu mestinya, oleh Nabi dibebaskan. Fazuruha, silakan sekarang kamu ziarah. Kaidah al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Jika ada perintah setelah melarang, melahirkan hukum boleh. Tidak wajib ziarah kubur itu. Tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh saja. Jangan menentukan harus bulan Ramadan, nggak ada dalil. Silakan. Tapi apa maknanya ziarah kubur? Mengingatkan kamu akan mati. Itu. Apa perempuan terlarang? Enggak, silahkan. Laki-laki perempuan silahkan. Boleh, bukan wajib. Yang terlarang itu, yang tidak boleh itu perempuan ikut mengantar jenazah. Bukan ziarahnya, bukan. Perempuan mengantar jenazah udah janganlah. Gitu.
mensolati mayit dapat 1 qiraat, mengantar jenazah sampai selesai ngubur dapat lagi 1 qiraat, pahalanya 2. Perempuan salat mayit dapat 1 qiraat, tidak mengantar jenazah dapat 1 qiraat. Karena bukan mengantar dan tidaknya, tetapi taat pada aturan itu. Nah begitu, jadi bukan jarahnya mengantar jenazah ke kuburan. Ya kalau jarahnya boleh. Dan jangan menentukan hari tanggal kapan saja. Dan jangan tertanam harus, enggak. Itu mah boleh-boleh saja, tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh, enggak. Tidak haram jarah kubur mah. Ya. Tidak juga enggak apa-apa. Ya. Cekap Bu Maya. Aya keneh patarasa? Ya, mangga patetang. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang rajin melaksanakan ibadah sholat tahajud ataupun duha dan bahkan rawatib sekalipun, kemudian pada akhir hayatnya dia tinggalkan, hanya mengerjakan yang wajib saja, apakah dia disebut su'ul khotimah? Tidak. Iya, bagus nih pertanyaan ya. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nah, supaya husnul khotimah, budak teh berewe ngaran husnul khotimah. Tete goreng patut. Kenapa? Aduh, karek lahir geus tina maot. Gini. Ukurannya husnun dan su'un itu mesti jelas. Orang ini akhirnya husnul khotimah, su'ul khotimah. Ukurannya mesti jelas. Yang disebut su'un itu adalah ketika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Lalu orang biasanya sholat sunat ketika mengakhiri hidup itu, sholat wajib dilaksanakan, cuma tidak sholat sunat, itu bukan pelanggaran, namanya juga sunat. Cuma tidak dapat pahala dari melakukan ini, sudah pahala ini ada kan, cuma akhirnya jadi ya pahala tertinggal sebagian. Dosa ya tidak, kan sunat hukumnya. Pamannya tidak tahajud gitu, tadinya getol sekarang tidak, ya tidak berdosa karena sunat. Begitu, biasanya duha sekarang tidak, ya tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala ketika tidak melakukan. Lalu catatan yang lama tidak akan dihapus, itu Allah kan yang mencatat. Nah, ya jadi jangan berpikiran husnul khotimah itu karena tidak tahajud. Su'ul khotimah bukan. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah lalu meninggal dunia, nah itu. Ya, su'ul khotimah. Malah ada yang muslim keluar dari Islam mati. Itu yang pasti itu su'ul khotimah. Itu kan tidak sedikit orang-orang muslim lalu murtad namanya. Ketika murtad dia mati, itu su'ul khotimah benar-benar. Iya, gitu ya. Cukup. Cek apa tetang? Cek apa daya dene sanes? Cek apa rupena Ustaz? Mohon. Qul hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi